Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Gu Family Book yang berasal dari Korea Selatan. Film ini menceritakan seorang Gumiho. Gumiho itu seperti manusia setengah hewan yang memiliki kekuatan di luar batas nalar manusia. Dan diceritakan Gumiho ini dilarang keras untuk berdekatan dengan manusia, apalagi jatuh cinta. Oke, bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka dari itu simak terus video ini sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita pemilik rumah yang diisi oleh gadis penghibur. Di luar ada satu keluarga yang ditangkap karena orang tua mereka dianggap pengkhianat negara. Dan anak-anaknya saat ini akan dijadikan wanita pemuas nafsu pria hidung belang yang disebut Gesang. Tentu saja, Sowah tidak ingin hidupnya diperjualbelikan. Meskipun ia harus mati, ia tak akan menjadi seorang Gesang. Pemilik rumah Gesang itu pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka paksa baju Sowah sebagai tanda hukuman karena sudah melawannya. Di sini, siapapun orang tua mereka, kalau orang tua mereka sudah berkhianat kepada negara, anak-anak mereka, terutama wanita, akan dijadikan gesang atau wanita pemuas nafsu pria hidung belang. Namun Sowah mengaku kalau orang tuanya sudah difitnah dan tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada negara. Ia pun merasa malu karena bajunya dilepaskan secara paksa. Dari kejauhan ada seorang pria di atas pohon yang menyaksikan itu semua. Sowah diikat di pohon dan tidak boleh dilepaskan selama 3 hari. Sedangkan adik laki-lakinya beserta seorang pelayan wanitanya ditangkap dan dipenjara oleh pemilik rumah gesang tersebut. 풀어주시오. 제발 좀 풀어주시오. 끼어들지 않기로 소정과 약속했잖아. 안 돼. 도와주세요. Lalu kita flashback ke masa lalu. Ayah Sowah sudah difitnah oleh wakil menteri yang sangat jahat yang bernama Jo. Ia sengaja memfitnah ayah Sowah agar Sowah sendiri akan dijadikan gesang dan ia bisa menikmati tubuh Sowah dengan sesuka hatinya. Ia bahkan tak segan-segan membunuh sang ayah di depan mata Sowah. Dan Jo ini memiliki sifat yang jahat yang selalu menghabiskan waktunya di rumah gesang bermain dengan wanita pemuas nafsu di sana. Saking jahatnya Jo ini, pemilik rumah gesang bahkan tidak berani kepadanya. Singkat cerita, Sowah sudah kehabisan nafas karena tidak minum dan makan berhari-hari. Pria ini bernama Wol Ryung. Biar mudah, kita sebutkan saja namanya Wol. Ia merupakan makhluk yang biasa disebut Gumiho, yaitu manusia setengah hewan yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Di saat ia hendak menolong, tiba-tiba ia ditahan oleh Sujong, yaitu orang yang selalu menjaga Wol. Karena Wol ini merupakan Gumiho, penjaga hutan, yang sudah hidup selama 1000 tahun. Sujong melarang keras kalau Wol membantu apalagi mencampuri urusan manusia, karena Guminho dan manusia dilarang keras untuk berdampingan. Namun Wol tidak peduli akan hal tersebut. Di saat ia hendak terbang, sebuah gelang dilemparkan dan melekat ke tangannya, yang membuat kekuatannya seketika menghilang. Di sini Sujong dengan sekuat tenaga menahan Wol agar tidak membantu manusia apapun yang terjadi. Namun, gelang itu tidak 100% menahan kekuatan Wol. Terlihat ia mengeluarkan kekuatannya dan membunuh seekor ular yang hampir menyerang Sujong. 그저 힘없는 아이를 한번 봐주겠다는 것뿐이지. 응? Lalu, di saat ia melihat ke arah pohon, Sowah sudah tidak berada di sana lagi. Pelayannya mengatakan kalau saat ini Sowah dibawa masuk ke dalam rumah gesang. Mendengarkan hal tersebut, ia pun ingin segera pergi dari tempat itu. Namun ia diancam oleh pemilik rumah gesang yang saat itu menyandra adiknya. Sowah pun diancam apabila tidak menjadi gesang, ia tak akan segan-segan membunuh adiknya. Karena hal itu, Sowah mau tidak mau menuruti perkataan nyonya pemilik rumah gesang tersebut. 내 동생을 내 대로 할 터이니 이 아이를 단장시키게.
Singkat cerita, ia pun didandani secantik mungkin karena wakil menteri yang biadab yaitu Jo ingin sekali menikmati tubuh Sowah. Dengan wajah yang tak ikhlas, Sowah berusaha tegar dan ikhlas dengan keadaannya sekarang. Ia pun diberi tato di punggungnya, menandakan kalau ia sekarang adalah wanita gesang. Setelah itu ia mengetahui kalau ia akan dijual kepada wakil menteri yang biadab itu. Ia pun merasa kesal dan hendak bunuh diri, namun tidak jadi karena pelayannya memanggil. Ternyata ia hendak menggantikan posisi Sowah dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Ia ikhlas melakukan itu asalkan Sowah bisa selamat. Singkatnya, di saat malam, ia pun berhasil kabur bersama sang adik. Sedangkan pelayannya tadi telah ketahuan menyamar menggantikan Sowah. Karena Jo sudah datang di rumah itu, mau tidak mau ia harus menggantikan posisi Sowah dan melayani nafsu bejat dari Jo. 너 오늘 밤 자랑 날이면 네가 메시도록 하거라. 예. 그렇지. 이렇게 발버둥 잘 보아라. 그래봤자 놈이잖아. Karena ruangan gelap, Jo tidak menyadari kalau itu bukan Sowah. Dengan sifat biadabnya, ia pun mulai melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh. Sang wanita hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Sowah menyuruh adiknya untuk pergi duluan dan berpisah arah supaya mereka tidak ditangkap. Karena kelelahan, ia pun pingsan dan tak lama kemudian Wol datang ke sana dan membantunya. Dan seketika di hutan tersebut dikelilingi cahaya berwarna biru. Para pengawal dari rumah gesang saat ini hendak mencari Sowah, dan mereka justru ketakutan melihat cahaya berwarna biru tersebut dan menganggap itu ulahnya setan penunggu hutan. Lalu tak lama kemudian, Wol menampakkan wujudnya di balik kegelapan. Terdengar bunyi hauman binatang buas yang membuat mereka semua panik. Wol menggunakan kekuatannya untuk mengusir mereka semua agar tidak lagi memasuki hutan tersebut. Sedangkan Jo menyadari kalau wanita yang ia enak-enak tadi bukanlah Sowah. Ia pun merasa kesal dan memanggil pemilik rumah gesang tersebut. Ia pun memaksanya untuk membawakan Sowah sekarang karena hanya Sowah yang ia inginkan. Akhirnya ia tahu kalau Sowah sudah berhasil melarikan diri. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sowah. Karena orang tua Sowah sudah difitnah oleh Jo dan dianggap pengkhianat negara, ia pun memerintahkan untuk melapor polisi dan mencari keberadaan Sowah yang dicap sebagai anak pengkhianat negara. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ternyata adik Sowah sudah berhasil ditangkap dan hendak dibunuh gantung diri oleh Jo. Di sini, Jo terus menanyakan keberadaan kakaknya, namun ia tidak mau menjawab. Ia memilih dibunuh daripada memberikan kakaknya untuk lelaki bejat itu. Jo yang merasa kesal menyuruh anak buahnya untuk segera menggantung mati adik Sowah tersebut. Ia pun meninggal tepat di hadapan pelayannya sendiri. Lalu pengawal Jo mengatakan kalau orang-orang melihat Gumiho di dalam hutan, yang kemarin malam mereka hendak mengejar Sowah. Jo tidak percaya akan hal tersebut karena Gumiho hanyalah makhluk mitos. 암마녀도 부묘한티 변을 다 부묘한 것이 인간의 생간을 제일로 좋아한다. 어쩐다냐? 저 친구가. Di lain sisi, Sowah terkejut karena ia terbangun di dalam goa. Wol mengenalkan dirinya kepada Sowah sambil mengatakan untuk tak usah khawatir karena ia akan melindungi Sowah. Lalu kepala kepolisian yang bernama John datang karena dipanggil oleh Jo. Jo mau pihak kepolisian mencari Sowah dan mencari keberadaan makhluk yang disebut Gumiho tersebut, yang ia ketahui saat ini ada di dalam hutan dari saksi mata kemarin malam yang melihat Gumiho itu. John lalu menelusuri hutan tersebut. Di lain sisi, Sujong terkejut melihat Sowah yang sudah berada di sana. Lalu ia mengatakan kalau saat ini kepolisian sedang mencari Sowah dan mencari dirinya di dalam hutan ini.
Ia pun merasa kesal terhadap Wol karena masih membawa wanita itu dan ikut campur dalam urusan manusia. Lalu tiba-tiba, Wol mengatakan kalau saat ini ia mencintai Sowah dan ia ingin menjadi manusia seutuhnya. Maka dari itu ia bertanya, di mana letaknya buku keluarga Go. Karena di buku itu terdapat tata cara makhluk Gumiho seperti Wol ini bisa menjadi manusia seutuhnya. Namun resikonya ia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Namun ia tidak peduli dan tetap ingin menjadi manusia seutuhnya. Mendengarkan keputusannya, Sujong pun tak dapat berbuat apa-apa. 배부르게 먹으려면 이 정도는 먹어줘야지. 고맙습니다. Di saat malam, Sowah terus saja memikirkan sang adik dan ia merasa tidak tenang sebelum ia mendapatkan kabar dari adiknya. Wol akhirnya berinisiatif untuk mencari keberadaan adik Sowah dan ia pun segera pergi ke kota. Namun yang ia lihat, adik Sowah sudah tewas tergantung di sana. Dengan wajah murung, ia menemui Sowah, namun di sini ia tidak tega untuk mengatakan sejujurnya. Ia pun berbohong kalau adiknya saat ini baik-baik saja. Sowah begitu bahagia mendengarkan kabar tersebut dan memeluk Wol. Dan dari sinilah benih cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Terlihat mereka mulai mencari buku keluarga Go, keturunan Gumiho yang berhasil menjadi manusia seutuhnya. Sujong mengatakan kalau sebenarnya tidak ada yang berhasil menjadi manusia seutuhnya, dan semua yang dilakukan Gumiho terdahulu tidak pernah berhasil. Namun saat ini, Wol tidak peduli. Andaikan ia berhasil, berarti ia Gumiho pertama yang berhasil menjadi manusia. Akhirnya buku itu pun ditemukan. Dan syarat untuk menjadi manusia, Wol harus berpuasa selama 100 hari. Puasa yang dimaksud yaitu ia tidak boleh memakan hati manusia ataupun hati hewan. Ia tidak boleh melukai manusia dengan kekuatannya. Dan harus membantu manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, ia tidak boleh menampakkan wujud aslinya di hadapan manusia. Apabila ia berhasil melewati puasa itu selama 100 hari, ia akan menjadi manusia seutuhnya. Singkat cerita, ia pun menikahi Sowah di hutan tersebut. Dan malam pertama pun mulai dilewati dengan rasa cinta mereka berdua. Hari-hari mereka pun dilewati seperti biasa. Tanpa terasa, tinggal 11 hari lagi, puasa yang dilakukan Wol akan berakhir. Di sini Sujong berhasil menemukan cara untuk menyempurnakan Wol agar bisa menjadi manusia. Ia pun diberikan pisau kayu dari keturunan Gumiho terdahulu agar disimpan kepadanya. Di lain sisi, John mengatakan kalau ia tidak berhasil menemukan Gumiho dan Sowah. Sudah 3 bulan melakukan pencarian, namun semuanya nihil. Dan sekarang, John tidak mau mencari lagi karena urusan di kantor polisi banyak yang lebih penting untuk dikerjakan. John tidak bisa membantu Joe karena hanya masalah pribadi. Tak lama kemudian, pengawal Joe datang dan mengabari kalau ia berhasil menemukan Sowah di hutan. John pun mendengarkan berita itu. Di sini, John seperti tidak suka terhadap sikap Joe yang semena-mena, mentang-mentang karena menjadi wakil menteri. Sowah menyadari kalau dirinya sedang diikuti seseorang. Ia pun segera lari dari sana. Wol tentu saja menyadari kalau istrinya dalam bahaya. Ia pun segera pergi untuk menyusul Sowah. Ia pun akhirnya berhasil menemukan Sowah dan menggunakan kekuatannya untuk berkamuflase di hutan tersebut. Namun pada akhirnya ia tetap ketahuan oleh John. Mereka berdua pun lari dari sana. Namun mereka dihadang oleh pengawal Joe yang sudah membidik mereka berdua dengan panah. Dan pada akhirnya ia berhasil dilumpuhkan dan Sowah dibawa oleh pengawal Joe. Wol dihajar habis-habisan, sedangkan Sowah berteriak meminta tolong kepada Wol. Di sini, Wol tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk menyakiti manusia. Kalau itu ia lakukan, otomatis puasa yang ia lakukan selama 100 hari ini akan sia-sia dan ia tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Namun ia tidak peduli akan hal tersebut. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan sang istri. Ia pun mulai berubah ke wujud aslinya dan cahaya biru mulai terlihat.
Semua orang terkejut melihat wujud aslinya. Begitu juga dengan Sowah yang tidak menyangka kalau suaminya selama ini adalah seorang Gumiho, makhluk setengah hewan yang legendaris. Wall mulai menghabisi satu persatu pengawal dan para polisi di sana. Sowah hanya terdiam melihat suaminya di sana. Karena ia ketakutan, ia membuat ia pingsan di tempat. Ia pun dibawa kembali ke goa. Di saat ia terbangun, ia sangat ketakutan dan menjauhi suaminya tersebut. Sedangkan Wall sendiri kesakitan karena sudah lama tidak menggunakan kekuatannya. Sowah langsung melarikan diri dari sana dan pergi meninggalkan Wall. Singkat cerita, di saat malam, Sowah dengan kebodohannya datang menemui Joe. Di sini akhirnya ia tahu kalau adiknya sudah meninggal, dan Joe sendirilah yang telah membunuhnya. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja ia sangat bersedih. Dan ia menganggap Wall telah menipunya, karena sebelumnya Wall mengatakan kalau adiknya itu baik-baik saja. Lalu tak lama kemudian, ia merasakan mual-mual dan muntah. Joe menyuruh John untuk mencari Gumiho tersebut dan membunuhnya. Sedari awal, John memang tak menyukai Joe, namun ia mau tak mau menuruti perintahnya karena Joe sendiri merupakan wakil menteri. Singkat cerita, tempat persembunyian Wall akhirnya ketahuan. Ia tak menyangka para polisi berhasil menemukan tempat tinggalnya. Ternyata semuanya itu ulah Sowah, dan Sowah telah berkhianat. Ia pun teringat dengan perkataan Sujong tentang pantangan terakhir sebelum menjadi manusia, yaitu apabila wanita yang ia cintai telah berkhianat, hal itu akan membuatnya menjadi seorang iblis. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, ia harus membunuh wanita yang ia cintai dengan pisau kayu tersebut, agar kekuatannya tetap masih ada dan ia tidak berubah menjadi iblis. Ia pun mengeluarkan pisau kayu tersebut dan berusaha mendekati Sowah. Namun sayangnya, ia sudah lebih duluan dibunuh oleh John dengan pedang. Ternyata, Wall tidak berniat membunuh Sowah. Sambil menangis, Wall mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Sesaat, ia pun berubah ke wujud aslinya, dan perlahan mulai musnah bersama cahaya biru tersebut. Sujong yang mengetahui Wall sudah dibunuh membuat ia merasa frustasi, karena Wall adalah makhluk penjaga hutan di sana yang tidak boleh mati. Ia pun mengatakan kepada Sowah kalau Wall rela puasa selama 100 hari dan memenuhi semua pantangan agar ia bisa menjadi manusia seutuhnya dan bisa hidup bahagia dengan Sowah. Dan waktu yang tersisa hanya 10 hari lagi, namun semuanya sia-sia karena Sowah mengkhianatinya. Ia pun mulai sadar dan menyesali atas perbuatannya. Lagi-lagi ia mulai mual-mual dan muntah, dan ia menyadari kalau saat ini ia sedang hamil. John juga menyadari akan hal tersebut. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, kini perut Sowah mulai membesar, dan ia saat ini tinggal di rumah Gesang. Ia selalu melawan dan terus saja mencoba kabur dari sana. Dalam keadaan hamil besar, ia pun berhasil keluar dan kembali ke goa, tempat pertama kali bertemu dengan Wall. Akhirnya di dalam goa, ia melahirkan seorang diri. Sambil mengingat masa lalunya, ia terus saja berusaha mengeluarkan anaknya tersebut. Dan pada akhirnya, sang buah hati lahir di dunia. Sujong menyadari ada yang tidak beres saat ini, karena cahaya biru itu terlihat jelas di dalam goa. Di sini ia hendak membunuhnya, karena menganggap bayi itu adalah kutukan, yang merupakan anak dari Gumiho, manusia setengah hewan. Singkat cerita, beberapa orang sedang melakukan piknik, namun salah satu dari mereka menemukan seorang bayi di sungai. Ia pun mengambilnya, dan bayi itu merupakan anak dari Sowah yang sudah ia buang. Bayi inilah yang akan menjadi penerus keturunan Gumiho, dan anak dari Wall dan Sowah. Dan part pertama pun selesai.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.